namanya pengkultusan itu memang udah dari dulu sih sebenarnya ya. Dari dulu tuh pengkultusan itu udah ada gitu loh. Gitu. Makanya kalau ajaran-ajaran sesat pasti kebanyakan itu mengkultuskan pemimpinnya. Pemimpinnya pasti dianggap sebuah wah itu benar-benar wakilnya Tuhan atau bahkan Tuhan itu sendiri sih. Terkadang jemaat itu untuk memverifikasi itu masih sangat apa ya? Masih takut gitu. Iya. Masih takut untuk verifikasi karena dipikir gue dosa kali. Maksud gue ini hamba Tuhan sih. Susahnya Jadi Kristen. Oke. Nah, untuk di bulan ini kita mau ngebahas satu tema, yaitu adalah tentang mengkultuskan seorang hamba Tuhan. Iya. Ya, kita mungkin ngomong tentang hamba Tuhan. Karena gue melihat bahwa ternyata fenomena-fenomena ini sering terjadi nih di kalangan karismatik dan Pentakosta. Iya. Adalah ketika ada seorang hamba Tuhan tuh seakan-akan tuh hamba Tuhan ini tuh something banget gitu loh. Sehingga dengan kata lain bisa mengkultuskan orang-orang ini gitu loh. Dengan katanya kayaknya doa orang ini yang paling bisa dikabulkan, doa orang ini yang paling bisa dijamin untuk dijawab sama Tuhan dan lain segala rupanya gitu. Nah, makanya ini penting banget nih supaya apa? Supaya kita menjadi orang Kristen tidak bergantung kepada hamba Tuhan tetapi bergantung kepada Kristus Yesus. Iya. Nah, sebenarnya fenomena ini gimana sih, Bill, kalau menurut Bapak Biwi? Iya. Apakah juga udah dikultuskan? Iya, betul. Ya jadi memang namanya pengkultusan itu memang udah dari dulu sih sebenarnya ya. Dari dulu tuh pengkultusan itu udah ada gitu loh. Bahkan dari ya sebenarnya itu tuh udah kayak dari zaman sebelum Masehi ya. Makanya kan waktu di zamannya si masuk pembuangan tuh Daniel, di kitab Daniel kayak Sadrak Mesak Abednego aja kan memang bagaimana kita lihat bahwa raja itu harus disembah sebagai Tuhan. Gitu. Jadi memang di zaman yang dulu itu memang namanya pemimpin, bukan pemimpin agama aja ya, tapi pemimpin politik itu bahkan disembah sebagai Tuhan. Bahkan sampai sekarang pun seperti di Korea Utara yang gue tahu ya, Kim Jong Un itu tuh sebagai dianggapnya bukan manusia biasa. Gitu. Bahkan bisa dibilang dia dewa atau Tuhan itu sendiri ya kalau gue nggak salah. Setahu gue kayak gitu. Jadi memang yang namanya pemimpin itu memang dari pemimpinnya sendiri pun juga cenderung untuk mengkultuskan dirinya. Gitu. Dan pengikutnya pun juga cenderung mengkultuskan si pemimpin. Ikut-ikut aja. Iya, jadi memang nah itu sih memang apa ya, bisa dibilang kecenderungan dari kepemimpinan itu kalau pemimpinnya udah bisa dibilang banyak dipuja, banyak pengikutnya, itu memang kecenderungan menjadi Tuhan itu tanda kutip tuh muncul. Gitu tanpa sadar nggak sadar gitu loh. Nah, makanya kan ada kejadian kayak kalau di Alkitab itu kejadiannya kan di Kisah Para Rasul 14. Betul. Di waktu si Paulus dan Barnabas tuh dianggap Zeus sama Hermes. Gitu ya. Jadi tuh mereka tuh lagi ada di apa namanya? Iconium ya. Iconium terus Daratan Yunani ya? Ya di mana nih? Di sebuah kota lah ya, di sebuah kota di Liakonia. Mereka kota-kota di Liakonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya ya. Nah, di Listra itu dia tuh buat mujizat. Ya, dibuat mujizat. Dia menyembuhkan orang sakit ya. Nah, di situ gara-gara itu orang tuh langsung ngeliat tuh, wah ini apa dibilang dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia gitu. Langsung kayak gitu kan. Makanya habis itu mereka tuh langsung mempersembahkan korban. Langsung nih, ya kan. Set. Ya, tapi puji Tuhannya si Paulus dan Barnabas ini langsung nge-counter. Maksudnya langsung dia bilang, "Hei kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu." Dia mengoyakkan jubahnya. Jadi waktu orang-orang udah mau nyembah mereka, udah orang kasih persembahan. Sekarang kan yang kasih kita kalau
orang dulu ya udah kalau kasih persembahan bakaran ke seseorang atau sesuatu berarti itu kan dianggap lebih tinggi udah pasti dan dianggap ilahi, dianggap satu hal yang superior, supranatural. Gitu, ya superior juga gitu loh. Akhirnya tapi puji Tuhan di sini kita lihat Paulus dan Barnabas tuh menolak. Memberikan contoh. Iya, memberikan contoh juga kepada kita. Enggak kok. Ini semua karena Tuhan gitu loh. Saya cuma manusia biasa sama kayak kalian, jangan sembah saya gitu loh. Jangan sembah saya gitu. Saya cuma manusia biasa gitu. Nah, jadi memang kalau kita lihat sejarahnya itu memang dari dulu manusia itu cenderung mengkultuskan dirinya dan orang lain pun cenderung mengkultuskan pemimpin. Itu memang udah dari dulu begitu, udah ribuan tahun. Gitu. Memang kecenderungan manusia itu nggak tahu kenapa ya, emang suka begitu. Gitu. Nah, terus ya akhirnya kan kalau sekarang berkembang jadi jatuhnya jadi ajaran sesat. Gitu. Makanya kalau ajaran-ajaran sesat pasti kebanyakan itu mengkultuskan pemimpinnya. Pemimpinnya pasti dianggap itu benar-benar wakilnya Tuhan atau bahkan Tuhan itu sendiri sih. Kayak gitu. Sebenarnya ajaran kayak gitu terbangun dari salah penafsiran ya sih. Maksudnya kayak contoh misalkan kita melihat bahwa bayangannya Yohanes tuh bisa menyembuhkan. Petrus. Nah, terus juga selampainya Paulus tuh bisa nyembuhin juga gitu. Jadi orang tuh malah melihatnya bahwa si orang yang sakti gitu. Iya, ini orangnya tuh sakti gitu. Bahkan juga ada satu pengajaran yang dimana bahwa kenapa jadi manusia yang dikultuskan bukannya Tuhan itu sendiri adalah ketika melihat bahwa daripada minta kepada itu pengajaran ini anjir. Apa? Menyindir agama lain. Oh gitu. Yaudah, jangan nggak boleh. Ya ngerti lah apa yang gue maksud. Jadi bisa jadi perantara gitu kan maksudnya. Nah hal itulah yang pada akhirnya orang berpikir bahwa gue harus datang ke hamba Tuhan ini nih. Gue harus datang ke hamba Tuhan ini gitu. Bahkan juga ada yang gereja yang melarang jemaat itu untuk menyentuh pendetanya. Emang ada? Ada. Makanya gereja mana? Adalah pokoknya lah. Makanya sampai kalau hamba Tuhan ini jalan, ada yang jangan tentu bapak. Kenapa? Gitu. Karena gue dengar katanya rumornya adalah kaki COVID. Bukan. Jadi ada orang yang sakit pas nyentuh pendeta ini jadi sembuh. Bukannya bagus malah. Bukan bagus dong. Bukannya bagus. Iya, jadi pada akhirnya gini, bagusnya jadi sebenarnya jemaatnya harusnya BPJS nggak ada artinya itu aja. Harusnya nggak. Jadi sebenarnya gini, satu sisi mujizat itu bagus terjadi karena Tuhan, tapi pola pikirnya orang jadi pada pengen nyentuh hamba Tuhannya, bukan lagi berharap kepada Tuhannya. Tapi emang ini sih, gue pernah dengar ini hamba Tuhannya sendiri yang cerita ya di khotbahnya dia. Anggaplah namanya si A gitu ya. Nah jadi tuh jemaatnya tuh saking mungkin kagumnya sama si pendeta A ini pendetanya sendiri yang cerita. Waktu lagi turbulensi di udara tuh naik pesawat, dia bukan teriak Tuhan Yesus, tapi teriaknya Pak A, tolong saya, begitu cuy, sampai sebegitunya. Paris. Aristoteles. Iya Pak Aristoteles misalnya gitu ya. Jadi emang kayak gitu sih. Iya. Jadi benar-benar bukannya berseru pada Tuhan Yesus tolong gitu kan. Iya. Tapi malah nyebut nama Tuhan kan salah penafsiran sama salah pengutusan juga sih. Jadi kalau kita lihat sih yang kita lihat memang jemaatnya juga salah juga kayak gitu. Kan ini kan semuanya itu karena jemaatnya juga yang salah menafsirkan. Jadi bisa dilihat tuh memang harusnya jemaat itu punya namanya mental untuk seperti firman Tuhan kan, segala sesuatu harus diuji. Betul. Jadi kadang tuh kita dan jemaat pun juga kayak harusnya punya mental memverifikasi hamba Tuhan sih gitu. Oke, hamba Tuhan itu memang wakilnya Tuhan, ya kan? Tetapi baik lagi tadi Bill juga bilang kan gitu kan, ngapain muji gue? Karena gue manusia biasa, kata Paulus kan. Baik lagi kita manusia biasa kan, gitu. Memang tuh wakil Tuhan. Selama di wakil Tuhan kita bisa subjek dan kita bisa submit dan kita bisa setia. Tapi kalau ternyata di tengah jalan dia sudah tidak mewakili Tuhan, dia mewakili diri sendiri. Naik level jadi lebih kayak tadi kan gitu. Jemaatnya ketika bilang hamba Tuhan itu seperti Tuhan, dia diam sendiri ya kan. Nggak dikarifikasi kok. Paulus kan jelas-jelas dikarifikasi. Langsung jangan dihantam habis. Dan tapi kalau dia pas
dibilang seperti itu dia diam aja dan menikmati, ya kan? Itu tuh. Berarti dia bukan lagi menjadi wakilnya Tuhan, tapi dia mewakili diri sendiri, apalagi mewakili sponsor gitu kan. Nah, terkadang jemaat itu untuk memverifikasi itu masih sangat apa ya? Masih takut gitu. Iya. Masih takut untuk verifikasi karena dipikir gue dosa kali ya. Maksud gue ini hamba Tuhan sih, mengkuliti hamba Tuhan gitu loh. Apalagi sosok yang dia aja kalau khotbah tuh dia aja kalau nyembuhin orang sembuh semua. Wah, gue bisa dosa nih gitu kan. Kadang jemaat tuh masih takut untuk ranah ke sana, padahal firman Tuhan jelas segala sesuatu harus diuji gitu. Iya. Oke, dulu memang dia memang wakil Tuhan, tapi sekarang mungkin aja enggak, ya kan? Kita katakan memang manusia bisa jatuh kan. Iya. Maksud itu jangan cinta buta gitu. Benar, bisa jatuh gitu kan. Makanya kita harus bisa yang namanya memverifikasi terus menerus gitu. Ajarannya sehat gak? Dulu sehat, sekarang mungkin udah melenceng. Ya wajar namanya proses perjalanan orang gitu kan. Berapa kali juga di gereja GBI atau di lain juga banyak sekali keluar masuk hamba Tuhan kan. Karena pengajaran demi pengajaran yang tiba-tiba melenceng. Iya. Nah itu kan ada verifikasi. Lo nggak bisa buta banget gitu kan. Ya udah harus berani. Dan lo jangan berpikir kita tuh salah dan berdosa ketika kita memverifikasi hamba Tuhan. Iya. Karena yang tadi dibilang semua hamba-hamba Tuhan yang keren-keren pun juga sudah dibilang di Matius 24 kan. Dia mengadakan mujizat yang luar biasa kan, mati bangkit, sembuh, sakit sembuh dan lain-lain. Mujizat yang nggak biasa-biasa, tapi Tuhan bilang Matius 24 itu adalah nabi-nabi palsu. Iya kan? Ya makanya intinya kita harus verifikasi beda tipis antara hamba Tuhan benar-benar hamba atau nabi palsu gitu. Makanya jangan merasa kita bersalah dan berdosa ketika kita menilai hamba Tuhan, mengkritisi gitu. Jangan merasa berdosa. Yang berdosa adalah kita membabi buta aja, tanda kutip, mengikuti dia. Apapun yang dia lakukan, gue ikutin terus. Karena dia wakilnya Tuhan. Enggak samanya manusia wakilnya Tuhan gitu. Kayak gitu, Bang. Nah, mungkin juga orang juga melihatnya gimana nih, Bill? Kalau menurut lo kayak ada satu ayat yang jangan mengusik hamba Tuhan. Iya. Nah, dia dengan katanya dengan hal yang demikian yang tadi Nandu juga singgung, ya kita nggak boleh ngusik nih gitu loh. Berarti benar-benar kayak dikultuskan. Nah, biasanya juga banyak oknum-oknum hamba Tuhan, dan ini gue pernah pakai itu ya. Pakai ayat itu. Iya. Dan jangan usik saya gitu. Dan gue sehingga nilai kritisnya lemah deh tuh gimana tuh kan. Dan gue pernah ketemu dengan orang yang kayak gitu. Jadi kayak siapa? Yang gak usah sebut. Dan katanya dia kayak seakan-akan untuk bahkan dia menikmati pengkultusan itu tanpa sadar ya gitu loh. Jadi dengan ayat itu pun bisa dikasih tahu bahwa ya lu jangan usik hamba Tuhan. Jadi orang tuh makin lama tuh makin takut nih. Domba-domba. Jujur. Gue nyambung sih sama kisah ini kan. Kalau kita tahu Martin Luther kan dia kan mengusik kan tuh. Tatanan gereja pada waktu itu. Sebelum Martin Luther tuh banyak banget sama hamba Tuhan yang di dalamnya yang udah resah gitu. Iya. Ini nggak bener nih. Tapi emang Martin Luther aja yang bener martir. Sikat itu lah. Secara itu. Ya mungkin ya dibilangnya jangan musik cuy gitu. Dosa gitu-gitu. Karena jadi takut. Menurut lu gimana? Iya. Nah sebenarnya kata mengusik itu yang harus dibedah sih, maksudnya maksudnya mengusik tuh kayak gimana yang dimaksud ayat itu gitu. Nah kita kan bisa lihat sebenarnya kalau yang di Alkitab contoh-contoh yang menghormati pemimpinnya atau menghormati orang yang diurapi itu kan adalah Daud ke Saul. Iya. Nah Daud ke Saul itu dia itu nggak mau mengusik Saul. Itu tidak maksudnya tidak mengusik itu tidak mau menyakiti Saul dalam arti membunuh atau menyakiti, menusuk atau apapun gitu loh. Konteksnya. Tetapi bukan tidak mengomentari. Iya. Beda. Bukan memberi masukan, nggak mengkritik. Karena Daud pun mengkritik Saul. Iya. Gitu makin loh. dikejar. Iya, Daud pun kan bilang kan emang waktu pertama kali tuh yang di Gua Adulam itu, yang dia ngambil sepunca ini kan dibilang si Daud kan protes ke Saul, gitu kan? Maksudnya istilahnya kayak salah gue di mana sampai lo kejar-kejar kayak gini. Gitu. Nah itu kan sebenarnya mengkritik, memprotes, tapi kan itu bukan dosa, gitu. Dan kalau kita lihat hamba Tuhan yang lain kayak Musa pun dikritik juga, gitu kan sama mertuanya, gitu tentang apa sih namanya?
pembagian yang akhirnya ada pasukan 10, 100, 1000 kepala pasukan itu kan dikritik juga sama mertuanya. Iya, gitu makanya loh. jadi cool sekarang. Akhirnya jadi baik gitu kan. Berarti kan lo kan padahal Musa itu kan yang bertemu muka dengan muka istilahnya sama Tuhan tuh. betul, Istilahnya betul. di Gunung Sinai kan. Siapa? Iya kan tiba-tiba ada mertuanya Yitro namanya. Yitro itu tiba-tiba datang, kamu tuh kayak gini Dan salah. bukan orang Israel lagi gitu. Bukan orang Israel. Tapi didengerin dan akhirnya jadi baik, akhirnya jadi cool sekarang namanya. Jadi Betul. Cool gitu. Jadi komsel. Warisan Musa tuh, benar. Iya. Jadi beda mengusik tuh lebih ke menjahati. Ya kayak presiden aja deh di Indonesia kan. Kritiknya boleh. Iya. Asal jangan kudeta. Ya kena loh. Ya kan mesti menjahati. Sama jangan fitnah kali ya. Fitnah gitu. Iya, fitnah. Ngebully gitu. Tapi kalau mengkritik hamba Tuhan, kalau memang kita ngeliat kan memang manusia punya penilaian. It's okay aja sih menurut gua. Gitu loh. Jadi memang ya mungkin kritiknya juga dengan kasih tata cara lah ya. Sama jangan kayak biasanya kan kemarin kan viral itu langsung speak up ke medsos. Iya. Hal-hal yang dibongkar-bongkarin gitu kan. Ya kayak ada juga yang satu sosok yang viral kan, satu pengacara ya kan, sampai ke rumahnya itu hamba Tuhan didatengin. Oh iya. Ya kan gitu. Maksudnya ya kalau kata kita faedahnya apa kan? Ya kan? Kita mengkritisi atas kitanya. Ya udah berarti gue nggak bekerja di sini atau gue pindah gitu atau gimana karena udah bla udah tidak sehat. Ya gitu aja. Gak usah ngajak orang untuk benci gitu. Iya. Gitu. Iya menurut gue itu mengusik itu mengkritik oke. Iya. Mengusik itu lebih ke menyakiti, membunuh. Iya. Lebih ke fisikal terus lebih ke sesuatu yang cuma bukan dilarang ngamain dulu, dilarang hukum. Iya dilarang hukum yang udah melanggar hukum lah. Tapi kalau mengusik dibilang mengkritik itu mengusik dan salah ya enggak sih menurut gua. Karena di Alkitab sendiri pun orang-orang yang mengomentari, orang-orang yang menegur, orang-orang yang mengkritik kok aman-aman aja. Enggak dibilang betul dosa gitu loh. Gitu sih. Ya dengan kata lain kalaupun merasa nih pemimpin udah nggak baik, nggak bener misalkan gitu loh. Biar tangan Tuhan aja yang menurunkan kan. Iya. Nggak perlu kita yang harus jangan kita yang bunuh lah. Jangan kita yang bunuh. Kutip. Jangan kita juga yang kayak bikin kelompok atau apa gitu untuk kayak menjatuhkan atau apa gitu. Ya kritik boleh gitu. Ngomongin ini nggak bener nih atau apa ya, terserah gitu. Iya. Karena kalau nggak ada, jadi kalau misalnya kritik boleh, agak setuju dengan gereja palsu. Iya. Tapi kan gereja palsu banyak ini ranah fitnahnya. Kadang gue kebetulan juga korban sempat masuk korban di bantai yang gereja palsu. Dia ngomong sesuatu yang tidak benar kan gitu. Contoh kayak TDRP dibilangnya itu asetnya Pak Yongki dan keluarga kan gitu. Kita yang tahu masa diem kan gitu. Betul. Bukan mau bela, kayak itu kebenaran gitu kan. Betul. Terus bayar kan waktu itu dibilangnya. Padahal gitu free semuanya. Akhirnya yang ngomong itu jemaat-jemaatnya Pak Yongki kan. Jadi dia mengkritisi bukan pada ranahnya. Iya gitu. Kecuali kalau ranahnya oke. Cakep nih, bagus buat itu. Kayak gitu. Oke, jadi dengan kata lain kesimpulannya Bapak Billy? Iya, ingat aja hamba Tuhan itu adalah manusia biasa. Iya, ada kesalahan dan dosa juga pasti. Jadi ya kita menghormati secukupnya aja, nggak usah sampai disembah kayak Tuhan. Dan menurut gua namanya hamba Tuhan itu, kalau hamba Tuhan itu harus masih boleh ditegur, masih bisa dikritik karena manusia biasa tetap buat salah, tetap buat ada kesalahan-kesalahan yang harus diperbaikin. Sampai sekarang pun gue udah jadi hamba Tuhan, jemaat biasa pun masih mengkomentari gue, mengkritik gue, masih gue masukan. Dan gue tetap ya selama itu memang benar, gue terima dan gue ikutin. Bapak 4B apa? Hah? Bapak 4. Bapak ini B4. Apa tuh? Badan bapak besar banget tuh. Ada jemaat yang ngomong gitu. Ada jemaat ngomong gitu, gue baru turun mimbar. Kirain bapak ini bijak banget gitu ya. Enggak, gue kira B4 itu di otak gue langsung babi beneran. Bapak tuh B4 langsung di otak gue babi. Oh bukan, badan bapak besar banget katanya. Ya udah. Mau gimana lagi? Nah, kalau kita sebagai hamba Tuhan, kita udah sadar bahwa
udah mulai ada jemaat-jemaat yang mengkultuskan kita, apa yang kita lakukan? Itu kayak Paulus. Ya, langsung jangan ya. Jangan. Makanya Jangan. kita juga harus punya apa namanya alarm sih ya. Betul. Wah, Betul. ini harus ranahnya Tuhan, kenapa gue Iya. nikmatin ya? Hati nuraninya tuh harus main Iya, tuh. dipuji, Harus dimuliakan, jangan. diagungkan, itu ranahnya Tuhan tuh. Ranahnya Tuhan. Betul. Oke, itu aja teman-teman. Thank you. Yang suka video ini boleh nonton video-video berikutnya dalam satu channel Millennial Baper.